Recording in progress. Laksana pelita jiwa, kau hadir untuk negeri, lahirkan tunas-tunas harapan bangsa, insan cendekia pewaris adil. Melangkah dalam satu naungan Universitas Bali Internasional. Padamu alma materku, janji setiaku ku ucapkan, harumkan namamu ke seluruh negeri, mengabdikan diri wujud bakti kamu, menuju cita-citamu yang mulia, Universitas Bali Internasional. Terpujilah wahai alma materku, di kau gerbang kemuliaan bangsa. Terimalah sujud cinta kasihku atas pelayan tanganmu. Dari Pulau Dewata, syukur kami haturkan padamu Tuhan, semoga kami termuliakan. Dari Pulau Dewata, kami teguhkan hati menjadi insan mulia untuk pertiwi. Acara selanjutnya adalah doa. Doa akan dipandu langsung oleh saya. Untuk itu, dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya akan dibacakan tata tertib mengenai acara hari ini. Yang pertama, peserta hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Kedua, semua peserta menggunakan nama sendiri dengan format nama underscore instansi. Ketiga, berpakaian rapi, sopan, dan siap mengikuti di tempat dan ruang yang wajar dan tidak menimbulkan konsentrasi terpecah. Keempat, pada saat pemateri berbicara, mikrofon dimohon untuk di-mute. Kelima, selama kegiatan, peserta diperkenankan mengaktifkan kamera, namun jika ada kegiatan atau aktualisasi peserta lain, diperkenankan untuk mematikan kamera. Yang keenam, pada sesi sharing dan tanya jawab, peserta dapat bertanya dengan menuliskan di kolom chat atau raise hand dan menunggu persetujuan moderator. Ketujuh, peserta mengisi daftar hadir melalui link yang di-share di kolom chat. Yang kedelapan, peserta yang berbicara dimintai saran dan pendapat adalah peserta yang ditunjuk oleh moderator. Dan yang terakhir, kesembilan, tertib dan fokus mengikuti kegiatan BD Talk. Baik, hadirin sekalian, acara selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua Panitia BD Talk 2025,
untuk memberikan laporan terkait dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Untuk itu dengan hormat, kepada Ketua Panitia atau yang mewakili, kami Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Koordinator Program Studi Bisnis Digital, Ibu Vitalia Vina Karla Retobjaan SMMM. Yang kami hormati, Bapak Kadek Rian Putra Richa Dinata SEMM selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Program Studi Bisnis Digital sekaligus moderator. Yang kami hormati, Business and Community Lead Indigo, Ibu Indra Trisni Puspita ST sebagai narasumber kedua. Yang kami hormati, Koordinator Bidang Kemitraan Relawan TIK Indonesia dan Chief of Advisory Board Primakara University, Ibu Gede Putu Krisna Juli Harta sebagai narasumber pertama. Yang kami hormati, seluruh dosen program studi bisnis digital di lingkungan Universitas Bali Internasional. Yang kami hormati, para peserta BD Talk 2025, beserta seluruh panitia BD Talk 2025 atas kerjasama dan kontribusinya sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Puja dan puji syukur saya haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, karena berkat dan rahmat beliaulah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat dan berbahagia pada hari ini, Sabtu, 19 Juli 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital Universitas Bali Internasional dengan Indigo Digital Business Technology dan relawan TI. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai strategi bisnis digital yang tepat, sekaligus pentingnya menjaga keamanan saat menggunakan teknologi dalam dunia usaha. Acara BD Talk 2025 hari ini diikuti oleh mahasiswa internal Universitas Bali Internasional dan juga peserta eksternal dari instansi lainnya. Kami menghadirkan dua narasumber yang luar biasa pada kegiatan ini, yaitu yang pertama, Ibu Indra Trisni Puspita ST, Business and Community Lead dari Indigo Digital Business Technology. Yang kedua, Bapak Iputu Gede Krisna Juli Harta STMT, Koordinator Kemitraan Relawan TIK Indonesia, dan Chief of Advisory Board Primakara University. Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan manfaat nyata bagi seluruh peserta. Tentu kegiatan ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi. Demikian laporan singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam persiapan dan penyampaian. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Saudari Dinda yang telah memberikan laporan terkait kegiatan BD Talk 2025. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Koordinator Program Studi Bisnis Digital untuk memberikan sambutan kegiatan BD Talk 2025 sekaligus membuka. Untuk itu dengan hormat kepada Ibu Vitalia Vina Karla Retobjaan SMMM, kami persilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, selamat pagi semuanya teman-teman yang menjadi peserta dalam kegiatan BD Talk 2025 pada hari ini. Saya akan menyapa dulu ya teman-teman dari
Yang saya hormati adalah Bapak Kadek Rian Putra Ricadinata. Beliau adalah moderator kita pada hari ini. Dan juga ada dua narasumber kita yang sangat loh oleh teman-teman panitia, yaitu Ibu Indra Tisnia Puspita dan Bapak Krisna Juliharta. Pada pagi hari ini, yang cerah ini, kita akan mengikuti kegiatan BD Talk 2025 dengan tema Secupreneur, yang mana merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Bisnis Digital Fakultas Bisnis Sosial Teknologi Humaniora Universitas Bali Internasional. Sehingga pada hari ini kami berkesempatan menyelenggarakan kegiatan yang bertemakan Secupreneur yang membawa kedua narasumber yang sangat luar biasa yang hadir pada pagi hari ini. Bahwa dunia saat ini semuanya menggunakan media sosial, menggunakan AI, yang mana mungkin teman-teman sebagai generasi Z kita bilang menggunakan semua hal tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Sehingga banyak sekali tantangan-tantangan ataupun hal-hal negatif maupun hal-hal positif yang dapat digunakan atau eh, yang digunakan oleh teman-teman. Sehingga pada pagi hari ini dengan tema Secupreneur dan juga mengambil topik Safe and Smart Business for Gen Z akan melaksanakan atau memberikan manfaat yang banyak gitu. Sehingga semoga pembicara dari teman-teman yang pada hari ini akan membawakan materi memberikan pada teman-teman dari Gen Z. Saya juga berterima kasih banyak kepada teman-teman panitia dari Himabi yang sudah menyelenggarakan kegiatan hari ini pada pagi hari ini dengan sangat baik. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Dan juga saya berterima kasih kepada kedua narasumber kita yang akan membawakan materi pada hari ini, memberikan banyak manfaat nantinya juga kepada teman-teman, baik teman-teman yang menjadi peserta di Universitas Bali Internasional dan teman-teman yang eksternal lainnya yang mengikuti kegiatan hari ini. Semoga kita akan ketemu lagi dalam BD Talk yang di tahun depan dengan tema dan pembicara yang luar biasa. Maka dari itu, pada pagi hari ini saya membuka kegiatan hari ini dengan baik. Untuk itu, saya membuka kegiatan webinar BD Talk tahun 2025 dengan tema Secupreneur, Safe and Smart Business for Gen Z. Itu saja, terima kasih semuanya. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi. Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Nama acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada narasumber dan moderator kita pada hari ini. Sertifikat akan diserahkan oleh Ibu Carla selaku Koordinator Program Studi Bisnis Digital Universitas Bali Internasional. Untuk penyerahan pertama untuk itu kepada Bapak Krisna dipersilahkan untuk mengambil tempat. Baik, untuk Bapak Krisna dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, penyerahan kedua akan diserahkan kepada Ibu Indra. Untuk itu, kepada Ibu Indra dipersilahkan untuk mengambil tempat.
Baik, untuk Ibu Indra dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Dan penyerahan ketiga akan diserahkan kepada Bapak Rian. Untuk itu kepada Bapak Rian dipersilahkan untuk mengambil tempat. Baik, untuk Ibu Carla dan Bapak Rian dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Hadirin sekalian, kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk itu, kepada hadirin dipersilahkan untuk menghidupkan kamera. Dipersilahkan. Sesi foto akan saya pandu. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Baik, sesi foto telah berakhir. Hadirin sekalian, sebelum inti acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan CV moderator kita yang akan memandu acara kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Kadarian Putra Richard Dinata, SEMM. Beliau telah menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Pendidikan Nasional pada tahun 2011 hingga 2000, dan melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Udayana pada tahun 2016 hingga 2018. Beliau tidak hanya menjadi dosen bisnis digital, tetapi beliau juga mempunyai beberapa bisnis, yaitu Mix and Match Burrito Bali, Richa Suara Digital Handling, dan Kejutan Kertas. Baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk Bapak Rian, kami persilahkan. Baik, selamat pagi untuk seluruh peserta kegiatan Safe Securepreneur, ED Talks, Safe and Smart Business for Gen Z. Perkenalkan, saya Kadarian Putra selaku moderator hari ini. Ya, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan sukses ya. Karena memang pada hari ini kegiatan dengan tema yang luar biasa hari ini yaitu ada Securepreneur. Menjadi seorang pembisnis tidak hanya mencari cuan saja, tapi memang kita harus hati-hati dalam melihat banyak peluang yang sudah ada atau berkeliaran di digital itu. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih kepada panitianya semuanya yang luar biasa memberikan ruang bagi banyaknya narasumber-narasumber kita pada hari ini yang sangat-sangat memberikan dampak yang sangat positif di bidangnya. Baik, supaya tidak terlalu lama, kita akan memperkenalkan narasumber kita yang pertama, yaitu adalah Bapak Krisna. Dan sebelum itu saya izin memberikan atau membacakan tentang CV dari Bapak Krisna. Jadi Bapak Krisna itu adalah Bapak Igede Putu Krisna Juli Harta yang lahir di Denpasar dan beliau memiliki banyak pengalaman organisasi. Yang pertama itu adalah beliau sebagai koordinator bidang kemitraan relawan TIK Indonesia dari 2024 hingga saat ini. Dan beliau juga menjadi ketua relawan TIK Provinsi Bali. Beliau juga Chief of Advisor Board Primakara University. Beliau juga menjadi asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan beliau juga menjadi dosen di STIMIK Primakara. Pendidikan beliau itu di tahun 2012 adalah Magister Teknik Elektro Universitas Udayana. Dan di tahun 2007 Teknik Informatika UPN Yogyakarta. Baik, supaya tidak terlalu lama, kita sambut narasumber kita yang pertama, Bapak Krisna. Oke.
Iya, Benar ya? iya benar Pak. Ya. Iya. Oke. Selamat pagi nih Pak. Gimana kabarnya? Selamat pagi, Pak Rian. Sehat luar Sehat biasa. luar biasa ya. Kita harus benar-benar memberikan dampak ya Pak Ya, betul. kepada anak muda nih Gen Z yang dimana memang karakteristiknya serba cepat nih Gen Z. Iya, Ya. betul sekali. Jadi Bapak untuk waktunya dan informasinya kita persilakan Pak. Silakan Bapak Presiden. Baik, siap. Ya. Baik, terima kasih moderator Pak Rian hari ini. Terus terima kasih juga tadi Bu Carla dan teman-teman di Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital ya di Universitas Bali Internasional. Senang sekali hari ini kita bisa berdiskusi, bertemu, ngobrol terkait dengan keamanan menggunakan teknologi untuk kesuksesan Z. Ya, generasi yang memang saat ini lagi ngetren, lagi seneng-senengin ya berbisnis dan memang aksesnya selalu atau banyak ada gitu ya dan mudah sekali untuk diinikan. Nah, teman-teman izin kita diskusi sedikit. Session 1 mungkin ya serius santai sampai tujuan. Mudah-mudahan nantinya ini bermanfaat buat kita semua. Mungkin bisa di next. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Rian. Memang keseharian saya aktif sebagai dosen, pengajar, dan aktivis di Relawan TIK. Dan ini juga hari ini luar biasa karena Unbi spesial dengan teman-teman di bisnis digital. Kita sudah sering beraktivitas dan memang kita sering beraktivitas kaitannya dengan Relawan TK dan kegiatan dengan literasi-literasi yang lain. Dan mudah-mudahan ke depan juga bisa terus berkontribusi untuk memberikan pada masyarakat. Next. Teman-teman, ini saya punya gambar. Ini kaitannya dengan itu bisa, mohon izin bisa di full screen karena itu ada 2 gambar di full presentation. Bisa nggak? Nah, itu ada 2 gambar. Jadi pada intinya begini. Jadi kalau kita bicara tentang kehidupan zaman sekarang, itu satu gambar tadi adalah gambar standar foto dari biskuit Kongguan, Pak. Biskuit Kongguan yang kan biasa kita tuh kalau zaman-zaman dulu tuh kita ngobrol ya, diskusi biasa, verbal seperti itu. Nah, sekarang nih dengan kemajuan teknologi itu dampaknya itu adalah kita itu lebih banyak sibuk di gadget. Aktivitas kita dari bangun pagi sampai akhirnya tidur itu semuanya banyak di gadget. Sehingga proses komunikasinya juga jarang. Yang kedua, itu berdampak pada tentu otomatis aktivitas kita banyak ada di media sosial. Termasuk salah satunya dari diskusi kita bahas hari ini adalah bisnis. Nah, manfaatnya tentu banyak sekali karena apa? Dengan menggunakan teknologi kita nggak perlu lagi nih elemen-elemen standar kalau di zaman-zaman sebelum adanya teknologi pesat ini, misal contoh nggak perlu lagi ada toko, nggak perlu lagi ada segala macamnya, semuanya bisa dilakukan secara virtual. Nah, tentu hal ini ada berdampak positif dan ada juga berdampak negatif. Next. Kalau kita bicara tentang keamanan, Bapak Ibu, rekan-rekan semua mahasiswa yang hadir secara online, ya ini adalah sebuah proses yang tujuannya adalah ingin memastikan bahwa penggunaan layanan digital itu bisa digunakan secara baik dan aman. Dan harapannya teman-teman itu bisa gunakan itu secara teknologi itu bisa digunakan untuk kepentingan yang produktif. Dengan kemampuan teman-teman menjaga, melindungi data yang sifatnya pribadi, rahasia, ataupun privasi-privasi yang memang sifatnya rahasia. Dan dalam kaitannya dalam berbisnis, ada beberapa hal yang memang nanti menjadi risiko yang teman-teman harus jaga. Jangan sampai kalau kita bicara teman-teman yang sedang membangun startup, baru bisnisnya berjalan 1 bulan, 2 bulan, baru omsetnya beberapa, itu akhirnya bisa malah terkena dampak-dampak dari serangan siber. Tentu nggak mengasihkan buat kita gitu, dan merugikan dan membuat kita akhirnya jadi tidak konsen dalam berbisnis. Next. Ini ada beberapa yang memang saya ingin sampaikan. Ini standar dari Kementerian Komdigi bahwa ada beberapa kompetisi keamanan yang memang teman-teman sebelum berbisnis, yang nanti Bu Indri juga akan menjelaskan, yang berbisnis itu adalah memang teman-teman harus miliki
mengamankan perangkat digital. Perangkat digital jelas, teman-teman berbisnis pakai gadget, pakai baik itu handphone, laptop, dan sebagainya. Lalu bagaimana teman-teman menjaga identitas digital. Teman-teman nanti akan punya data customer, teman-teman akan punya nanti data-data produk dan sebagainya. Nah, itu harus dijaga. Jangan sampai bocor. Karena apa? Sekarang ada undang-undang nih, ada undang-undang perlindungan data pribadi yang teman-teman juga harus siapkan. Yang ketiga, mewaspadai penipuan, lalu rekam jejak digital, footprinting dan sebagainya, dan tentunya adalah menjaga keamanan. Ini kalau itu untuk keluarga nantinya. Next. Nah, kita bicara tentang ancaman ya teman-teman ya, ancaman cyber. Kalau tadi manfaatnya kita nggak akan diskusikan karena teman-teman pasti kita udah paham tentang manfaatnya. Nah, ancamannya, next. Pertama adalah hati-hati dengan yang namanya malware. Ini sangat apa ya, besar sekali dampaknya tuh, masif sekali serangannya. Malware ini ada berupa apa? Ada virus, worm, trojan, ransomware, spyware, adware. Nah, itu yang banyak sekali ada di internet gitu. Nah, ini berisiko tinggi. Kenapa saya tampilkan ini pertama? Ini berisiko tinggi karena apa? Karena sebagian besar dari kita menggunakan antivirus yang free atau mungkin bajakan. Sehingga kalau kita menggunakan antivirus yang free saja, maka yang apa namanya dihalau hanya virus saja, sedangkan worm, trojan, ransomware dan sebagainya itu tidak. Sehingga itu kan berdampak luar biasa kepada perangkat yang kita gunakan. Next. Nah, lalu ada lagi yang namanya ancaman phishing dan scam. Ini nggak hanya berbahaya, nggak hanya untuk teman yang bangun startup, bahkan corporate besar, enterprise pun juga banyak serangannya datang dari sini, dari teknik ini, teknik phishing dan scam. Ada beberapa bank bahkan sampai rugi sekian puluh miliar itu karena masalah phishing. Nah, phishing ini dibutuhkan kemampuan. Kenapa mereka menggunakan phishing? Gitu? Karena phishing ini menyerang user yang paling rentan, yang paling mudah diserang dibandingkan dengan dia harus membobol teknologi yang dimiliki oleh pihak perbankan ataupun segala macam atau mungkin enterprise. Apalagi kita yang masih mungkin startup UMKM. Nah, ini pasti risikonya akan besar. Jadi phishing itu tujuannya untuk mendapatkan informasi dari seseorang dengan teknik bisa mengelabui atau mengirimkan short link. Makanya sekarang banyak sekali nih short link yang beredar. Yang ketika itu diklik bisa saja mendapatkan apa namanya gadget Anda bisa diambil alih dan sebagainya, tergantung dari keinginan yang mereka inginkan. Penipuan baik itu via telepon, email dan sebagainya yang mengaku sebagai A, mengaku sebagai B, kirimin mama pulsa dan sebagainya. Teman-teman saya rasa udah sadar bersama, dan ini memang dua hal phishing dan scam ini yang memang tujuannya adalah mencari kelemahan dari sisi user. Nah, kita diskusi sekarang ini tujuannya untuk apa? Untuk menyadari karena apa, serangan itu akan lebih banyak ke user. Itu yang paling rentan dibandingkan dengan dia membobol aplikasinya. Next. Nah, ada lagi ancaman, tadi sudah ransomware ya. Jadi ini yang mensabotase, menyandra perangkat kita, terutama yang berbasis Windows, mohon maaf. Nah, ini tentu harus direview buat teman-teman. Nantinya kira-kira sistem operasinya harus bagaimana. Kalau memang tetap harus menggunakan Windows, berarti ada metode backup dan sebagainya yang dipikirkan. Apa yang harus dilakukan. Next. Nah, selanjutnya ancaman dan paling bermasalah adalah teman-teman kaitannya dengan insider threat, serangan dari dalam. Kalau teman-teman pernah nonton film-film jadul dulu ya, ada film tentang Speed 2, bagaimana sebuah kapal pesiar itu akhirnya di-hijack oleh yang buat karena sakit hati. Jadi serangan dalam ini serangan yang memang datangnya dari internal dia, mantan pegawai, segala macam. Yang tentunya mantan pegawai memegang banyak data rahasia data. Kalau sekarang di kampus misalnya data mahasiswa, SOP dan segala macam, termasuk kelemahan-kelemahan yang ada di sini pun pasti pegawai itu kan tahu, dan itu yang digunakan, dan tanpa sadar atau mungkin sistem keamanan pasti tidak akan mendeteksi itu karena itu berasal dari dalam. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Kalau dalam bisnis misalnya sering sekali kan yang terjadi adalah kita kongsi dengan 2 orang, 3 orang gitu, atau mungkin kita jalanin sendiri tapi punya pegawai 1 atau 2. Pegawai ini kan memegang data
data customer, data segala macam tentang bisnis kita. Suatu saat mereka merasa dia sudah mendapatkan semua, dia mampu, dia pergi gitu. Dia pergi akhirnya apa, ya udah semua data-data yang kita bisa dia diambil sama mereka, customer kita bisa didapatkan sama mereka, bisa-bisa bisnis kita bisa jadi pindah ke sana sama mereka. Nah, ini problem yang tidak kita sadari. Nah, makanya penting buat kita membangun kesadaran itu. Next. Lalu ada kaitannya dengan social engineering, tadi juga disebutkan ada namanya phishing. Phishing ada banyak, ada spear phishing, ada baiting, ada piggybacking, pretexting. Pretexting itu kata pura-pura mengirimkan teks ke teman-teman. Yang itu tentu salah satunya tujuannya kayak tadi, mengambil data pribadi, data informasi dari perusahaan, ataupun mungkin mengambil alih sistem, tergantung dari keinginan mereka. Dan ini teknik yang balik lagi saya sampaikan tadi adalah teknik yang memang tujuannya untuk memanfaatkan kelemahan dari user. Karena kebiasaannya dari sistem, kalau kita bicara corporate enterprise, sulit ya, butuh effort yang luar biasa. Mendingan dia akan mencari kelemahan dari user. Dan ketika dari user, balik lagi ke tadi, serangannya datang dari dalam. Jadi kadang-kadang tidak terdeteksi. Next. Nah, selanjutnya ini beberapa memang ancaman-ancaman ini saya munculkan kaitannya dengan teman-teman akan berbisnis gitu ya. Akan berbisnis, sehingga banyak ada ancaman, tapi beberapa saya sortir saya karena waktu. Nah, salah satunya adalah doxing. Doxing dari apa? Dari data pribadi yang tadinya didapatkan gitu. Didapatkan akhirnya diungkap di media sosial, walaupun kadang-kadang mungkin saya masih kadang-kadang mempertanyakan, ini doxing ini, kalau doxing dari orang lain kita komplain, tapi kalau doxing dari diri sendiri kita nggak komplain. Apa doxing dari diri sendiri? Kadang-kadang kita ngungkapin kok kita sekolah di mana, kayak tadi muncul tanggal lahir saya kapan dan sebagainya gitu kan ya. Nah, itu kan karena izin dari saya gitu. Nah, ketika di luar, nah, pengungkapan ini dari luar, nah ini kan masih otomatis jadi masalah karena tidak si pemilik. Dan ini menjadi masalah. Kebayang nggak teman-teman sedang nanti membangun bisnis, atau tiba-tiba data pribadinya, data pribadi customer dipublish dan sebagainya, ataupun dijual. Nah, ini tentu akan otomatis menjadi masalah. Next. Nah, itu beberapa ancaman teman-teman yang menjadi concern kita kaitannya dengan teman-teman berbisnis online atau mungkin berbisnis kan BD ya, bisnis digital gitu. Jadi beberapa hal itu harus menjadi concern dan harus Anda perhatikan. Next. Ada dua framework teman-teman yang saya ingin sampaikan, itu sebenarnya nanti kalau materinya di-share sengaja saya siapin linknya. Linknya itu bisa menuju ke framework keamanan. Ada yang namanya indeks keamanan informasi atau indeks kami. Nah, ini yang cukup besar, layernya banyak, kaitannya dengan risiko dan sebagainya, dan biasanya digunakan untuk enterprise. Ini punyanya Badan Siber dan Sandi Negara. Nah, buat teman-teman mau ingin di-talk berapa aman startup Anda atau seberapa aman bisnis yang Anda jalankan sekarang, nah itu bisa menggunakan yang namanya Paman Kami. Penilaian Mandiri Keamanan Informasi, namanya Paman Kami, juga sama dari BSSN. Saya berikan linknya karena apa? Karena Paman Kami ini di BSSN linknya udah nggak ada. Hanya saja isu-isu yang dimunculkan di sana tuh masih aktif. Misal, di manakah tempat penyimpanan nota dan sebagainya, bagaimana perlakuan tentang data pribadi dari customer dan seterusnya, sehingga bisa adik-adik jadikan sebagai media detox dari bisnis proses yang kita lakukan. Karena sometimes kadang-kadang teman-teman teknologi kita udah bisa gunakan bagus, tapi standar atau SOP terkait dengan keamanan itu mungkin belum dipikirkan, termasuk juga risiko. Manajemen risiko teman-teman harus pegang dengan baik atau pahami dengan baik. Karena apa? Bisnis itu kita menjalankan sesuatu kadang-kadang di pasar itu kita tidak pasti. Nah, manajemen risiko itu adalah hal yang sangat penting teman-teman pahami, dan ini salah satunya ada namanya framework keamanan. Silahkan nanti teman-teman bisa minta ke panitia untuk di-download frameworknya dan bisa dipelajari. Dan buat teman-teman bisnis digital di Prodi juga bisa jadikan sebagai mungkin skripsi dan sebagainya. Jadi kita bisa ngelihat seberapa kuat tingkat literasi tentang keamanan di startup gitu misal. Next. Nah, secara umum teman-teman ya tentu bagaimana kita harus aman, ya jaga informasi pribadi kita dan customer kita. Itu penting sekali. Jaga dari orang lain, jaga dari pegawai, kalaupun pegawai harus mengakses, mana yang boleh diakses dan tidak, dan sebagainya. Lalu selektif memilih aplikasi, dan jangan lupa untuk update. Ini aplikasi juga tolong hindari mendownload aplikasi di luar standar
dari App Store, dari Play Store dan sebagainya. Karena apa? Ketika itu berada di luar, maka kita tidak menjamin apakah aplikasi itu aman. Jangan-jangan dipasangin backdoor. Nah, ini otomatis bisa jadi masalah. Kalau udah dipasangin backdoor, sama kayak, mohon maaf kalau Anda menggunakan sistem operasi closed source, ya, yang biasanya teman-teman pakai yang bajakan itu. Intinya gini teman-teman, nggak ada, no freelance kalau dalam bahasa bisnis ya Pak. No freelance, tidak ada makan siang gratis. Gitu. Ketika Anda dikasih sistem operasi yang free, dan itu Anda bisa pakai, berarti pasti akan ada yang diminta dari kita. Nah, itu yang harus kita sadari. Terus tadi sudah sampaikan gunakan aplikasi yang standar dari mereka. Gunakan antivirus. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, antivirus yang pro, not free. Nah, itu. Tapi tidak hanya kita aja teman-teman. Kalau mau ya udah pakai sistem yang open source. Ada, tapi risikonya tidak sebesar yang kita menggunakan yang closed source. Gitu. Yang kita gunakan, yang umum digunakan. Jadi segeralah itu. Caranya Pak mahal antivirusnya? Bisa, cari aja yang belinya yang sekali satu bundling keluarga itu untuk 4 atau 5, itu harganya lebih terjangkau. Nah, itu. Jadi gunakan antivirus, penting sekali teman-teman. Terus pastikan orang-orang ada di sekitar kita seperti keluarga, karyawan juga memahami tentang keamanan. Ini tadi saya bilang banyak yang menyepelekan, nanti aja, nanti aja. Apa sudah kejadian baru panik. Nah, ini menjadi hal yang masalah utama. Next, itu secara umum ya teman-teman ya. Apa yang ingin saya sampaikan. Nah, ini contoh-contohnya langsung. Nah, ini contoh aplikasi yang seperti ini. Hati-hati juga, karena apa? Di situ ada tulis satu, bagikan di Facebook. Nah, jadi, login sebagai Facebook gitu, atau login as apa? Ketika Anda login as misalnya email, maka secara otomatis, ibaratnya mobil cuma plus sama kuncinya. Kalau ada mobil, Anda ngasih kuncinya, tinggal mau dipakai kapan aja. Karena apa? Login as email, username passwordnya disimpan sama dia. Nah, ini tolong hindari menggunakan aplikasi yang mungkin hanya maksudnya hiburan, tapi tentu ini bikin nggak jelas Bang. Next. Nah, ini untuk teman-teman mengecek, memastikan bahwa data Anda tidak bocor melalui email, nanti email, apakah itu nanti email kantor atau email perusahaan yang teman-teman gunakan. Ada namanya haveibeenfounded.com. Nah, itu saya iseng-iseng tuh pakai punya saya itu, karena itu memang email buat main-main sih. Nah, itu ada 11 data breaches. Jadi ada 11 vendor yang membocorkan data saya yang menggunakan email itu. Nah, ini masalah. Caranya nanti tinggal ganti password aja sih. Passwordnya buat yang aman sih, nyaman kita gunakan. Nah, ini yang teman-teman harus cek di Talks. Next. Nah, password tadi saya sebutkan ya, buat password yang kuat. Kuat itu apa? Bukan panjang ngawur, teman-teman, tapi kuat itu adalah minimal 10 karakter, gabungan dari huruf kecil, huruf besar, angka, dan spesial karakter tadi. 10 karakter. Nah, itu otomatis akan membuat aman. Nah, itu yang saya minta, atau tolong buat standar itu seperti itu. Next. Nah, ini contoh ada satu software namanya passwordmonster.com. Nah, saya kebetulan ini saya pakai screenshot, pakai namanya Kominfos. Kemarin ada kegiatan dengan Kominfos. Gitu. Kalau saya buat seperti itu, spesial karakter, huruf besar, huruf kecil, angka, itu baru tembus 12 abad. 12 centuries, 12 abad tuh rasanya kayaknya kita udah reinkarnasi 12 kali ya. Lebih bahkan, baru tembus. Nah, kalau seperti itu kan saya rasa boro-boro ini tembus. Mungkin komputernya atau kitanya juga udah almarhum 7 kali, kan 12 kali. Nah, ini penting buat kita untuk membangun standar password yang seperti ini. Untuk apa ya? Untuk keamanan bisnis kita. Next. Nah, ini nih kasus yang sering terjadi. Oh, saya jualan online, Pak, pakai Instagram. Jadi kita punya tokonya menggunakan WhatsApp bisnis, segala macam. Baru punya customer berapa, baru transaksinya berapa, tiba-tiba hilang. Ya, karena apa? Satu hal yang mereka lupakan adalah dia tidak mengaktifkan two-factor authentication-nya. Nah, itu jadi gunakan two-factor authentication itu penting. Itu juga sudah ada linknya. Facebook bagaimana caranya, Instagram bagaimana caranya, Twitter segala cara, bagaimana caranya, WhatsApp juga ada. Silahkan teman-teman pastikan itu diaktifkan. Isikan email, isikan 2FA, sehingga
Anda tidak kebobolan. Next. Ini mohon maaf, kita kejar-kejaran. Saya lihat di situ timernya. Jadi nanti kalau emang ada pertanyaan bisa didiskusikan ya pada saat sesi diskusi. Nah ini aktifkan 2FA tadi, ada beberapa hal yang bisa teman-teman pakai, silahkan. Nah ini adalah fitur yang menjaga. Kalau memang harus mau di hijack nih berarti handphonenya yang harus didapetin. Ya tentu otomatis ini akan menjadi masalah. Next, menjadi effort yang lebih besar. Ini juga sama amankan akun Google. Saya rasa Google itu adalah apa ya, kebutuhan kita yang paling fundamental karena sebagian besar smartphone kalau kan saya yakin teman-teman tidak masih menggunakan handphone yang standar ISO kan, ISO nelpon sama ISO SMS tok. Saya rasa pasti semuanya udah smartphone. Ya pasti kalau udah smartphone salah satunya dipakai pasti email. Nah pastikan akun email Anda juga aman. Nah itu ada teman-teman bagaimana mencek up keamanan dari email, apakah udah pakai 2FA, apakah punya alternatif email, dan sebagainya itu sudah dicek di sana. Nah, silakan Anda gunakan itu di myakun.google.com security check up. Next. Selanjut di slide ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Tadi antivirus juga sudah. Hati-hati menggunakan Wi-Fi public. Nah, Wi-Fi public ini bukan tidak boleh ya, boleh, tapi pilah-pilah. Kalau hanya sekedar untuk browsing, Anda menunggu penerbangan seperti itu, oke, Anda buka portal berita, portal gosip dan sebagainya, atau tutorial dan sebagainya, oke. Tapi ketika bertransaksi, ganti, pakai tethering. Karena kenapa? Ya, namanya Wi-Fi public, kita akan berada di satu tempat dengan orang yang tidak kenal, mengakses hal yang sama, mengakses jalur yang sama. Bisa saja orang di sekitar Anda menjalankan aplikasi-aplikasi penyadapan. Ya, kalau kami di orang IT, seperti itu bisa melihat komunikasi yang ada. Dan softwarenya juga open source. Next. Nah ini hati-hati dengan URL yang singkat, ini yang phishing tadi saya bilang. Nah ini tolong jangan sampai Anda main klik saja kalau ada short link, tapi cek dulu. Kalau memang beneran penasaran, Google cek URL shorten, di sana akan bisa Anda melihat isinya apa. Kalau misalnya Anda menerima kartu undangan, cek aja bener nggak ada namanya kartu undangan. Kalau enggak, jangan coba-coba. Terus bagaimana kalau sudah kadang ngeklik Pak? Ya berarti di format aja, di wipe aja gadgetnya. Next. Nah, ini mungkin membantu teman-teman untuk belajar phishing. Nah, yang pertama adalah teman-teman bisa cari itu di Jigsaw ya, yang di sebelah kiri itu punyanya Google, atau paling gampang cari aja di Google di search engine belajar phishing Google Indonesia gitu aja. Nah, di situ akan kelihatan dan di situ ada 10 skenario Anda diminta untuk ngecek apakah link atau nanti skenario itu adalah phishing atau bukan, sehingga teman-teman bisa belajar dan lebih aware menghadapi serangan phishing. Lalu yang di sebelah kanan yang berwarna biru, nah itu adalah untuk bekal teman-teman bertransaksi, teman-teman berinteraksi dengan customer. Ada cek rekening untuk memastikan bahwa rekening yang Anda terima itu bersih, bukan dari rekening penipu, dan termasuk juga cek nomor telepon. Jadi kalau ada nanti Anda berbisnis, bekerja sama, oh saya udah ngirim nih, ininya tolong cek aja nomor rekeningnya dulu. Dan ini beberapa kasus sudah saya pernah coba, maksudnya dalam artian teman-teman yang bertransaksi di luar e-commerce itu ya, jadi banyak terindikasi penipuan. Nah, yang nomor 3 yang dibawa laporan ini, nah, ini laporan konten negatif. Kekuatan yang di biru di atas itu teman-teman tergantung dari laporan konten negatif ini. Nah, teman-teman juga harapannya juga ketika menghadapi yang tidak baik, Anda menemukan bukti, evidence, tolong dibantu untuk dilaporkan sehingga aduan konten dan sebagainya menjadi lebih kuat dan ini membantu keamanan teman-teman yang lain. Next. Nah, kesimpulannya teman-teman, tidak ada sistem yang 100% aman di dunia digital. Jadi kita diskusi hari ini bersama teman-teman di UNBI di Himabi ya, Himabi ya, dengan Himabi itu tujuannya adalah membangun kesadaran, memahami risikonya sehingga teman-teman ya kita sadari teman-teman kadang-kadang memang ini agak sedikit ribet tapi penting buat kita untuk selalu waspada sehingga teman-teman juga bisa berinteraksi berinternet yang aman dan tentunya produktif dan menjaga bisnis digital Anda
tetap aman dan sustain. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti di sesi tanya jawab kita akan lebih detailkan lagi. Dan mohon maaf jika ada yang perkataan saya yang kurang pas. Terima kasih, selamat pagi, dan saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Krisna yang sudah memberikan materi menjadi narasumber yang pertama. Dan sekarang kita akan buka sesi tanya jawab sekitar 3 peserta. Mohon maaf, 2 peserta. Jadi yang ingin bertanya silakan langsung mengirimkan di komentar. Wah, ini ternyata sudah ada nih. Sebentar, panitia mungkin oke. Iya, oke. Yang pertama ya dari mahasiswa bertanya. Selamat pagi, izin bertanya kalau dalam konteks UMKM bagaimana cara mereka bisa menerapkan keamanan teknologi secara efektif meskipun memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya. Mungkin pertanyaan pertama apa langsung dijawab Pak Ya, Krisna? saya langsung jawab aja ya. Silakan Pak Krisna. Ya, terima kasih Pak Irfan. Pak Rian. Pak Rian, mohon maaf. Nah, Pak Rian dan Felix, terima kasih pertanyaannya bagus banget. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Memang tadi saya sempat menyampaikan namanya indeks Paman kami ya, pengamanan keamanan informasi, pengamanan mandiri keamanan informasi. Nah, tujuannya memang itu salah satu sebagai tools yang free. Nah, ini tools free menjadi standar, acuan standar keamanan. Nah, Felix bisa menggunakan poin-poin yang ada di sana untuk melihat kira-kira sudah sejauh mana standar keamanan di UMKM atau di usaha yang Anda lakukan itu sudah berjalan. Kalau ternyata belum, ya tadi itu di masalah kebatasan anggaran ya. Kalau seandainya belum, diberikan program berarti. Ya program berapa? 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, atau yang umum misalnya 5 tahun ke depan. Tahun pertama ngapain, tahun kedua ngapain. Sehingga ada progres. Dibandingkan kita kan random gitu ya. Kita nggak tahu nih harus ngapain, aman atau enggak, segala macam. Ada baiknya itu coba. Jadi lihat instrumennya, simpel banget kok itu, si instrumen simpel banget. Lalu nanti itu yang menjadi apa namanya rambu-rambu, menjadi butir-butir yang harus dipenuhi sehingga penerapan keamanannya bisa berjalan dengan baik. Kira-kira begitu. Iya, berarti kan lihat instruksi. Betul. Begitu ya. Satu lagi dari mahasiswa Kaisar. Permisi Pak, saya ingin bertanya, apa tantangan terbesar dalam mengimplementasikan kebijakan keamanan cyber di perusahaan besar? Dan bagaimana strategi terbaik dalam mengatasinya? Ya, terima kasih. Siap. Kak Isra, terima kasih, pertanyaannya bagus banget. Tantangan terbesarnya apa? Komitmen, Pak. Komitmen ya? Komitmen. Karena apa? Nggak semua orang mau punya komitmen. Biasanya baru sadar kalau gitu. Pasti di sana. Kita umumnya sekarang kayak pemadam kebakaran, ada api baru dibakar, tapi nggak dipikirin gimana caranya supaya jangan sampai ada api. Gitu. Ya, tapi kita sadar ya karena mungkin concern perusahaan itu tidak ke situ dulu. Tapi better ada mulai dipikirkan sekarang. Kalau misalnya kita bicara tentang UMKM ya tadi ya hal-hal kecil-kecil aja yang perintil itu, makanya ada paman kami itu saya sampaikan tadi, itu bisa kita gunakan untuk menjaga keamanan yang sifatnya generik gitu. Nah, untuk perusahaan besar kembali lagi tadi komit mau lakukan enggak, tapi komitnya masalah duitnya berapa nih gitu. Nah, dari mana lalu kita mulai juga kita nggak bisa sporadis. Kita tentu mulainya dari manajemen risiko, Pak. Jadi semua ISO menyebutkan bahwa risiko itu yang pertama. Nah, risiko itu kita lihat karena dengan mengukur risiko, bisa IT risk management, di ekonomi juga di bisnis kan ada risk management juga. Itu kan kita lihat kerentanan atau gap kita tuh ada di mana. Kerentanan kita ada di mana, kurang-kurangnya di mana. Nah, itu dijadikan program ke depan. Nah, komitmennya apa? Karena komitmennya apa? Kebijakan. Dari kebijakan maksudnya apa? BOD atau Board of Director itu mengarahkan semua staff untuk ngikutin gitu misalnya. Dan ada komitmen untuk itu sehingga ya semuanya berjalan. Gitu. Jadi problemnya di masalah di komitmen. Sometimes kadang-kadang begini teman-teman. Saya kebetulan juga orang, saya mainnya di manajemen risiko. Segala sesuatu tuh saya pasti akan pikirkan kanan kiri depan belakangnya, risk management.
Atau istilahnya kalau konteks negatifnya overthinking. Kadang kita itu dalam berbisnis ada bagusnya untuk overthinking sedikit. Bukan berarti itu membuat Anda merasa terhalangi untuk melangkah, tapi memahami resikonya. Kalau resiko itu terjadi, apa langkah mitigasinya? Gitu. Ya. Sehingga ketika Anda jalan dan benar itu kejadian, Anda sudah siap. Kalau tidak, ya bersyukur dong, berarti tidak terjadi apa yang kita pikirkan. Saya rasa itu. Ya. Hmm. Terima kasih sekali Pak Krisna. Kira-kira bagaimana panitia, apa bisa ditambah lagi satu atau cukup waktunya? Cukup, baik. Mohon maaf Pak Krisna, Siap. karena keterbatasan waktu. Ya. Tapi ini saya lihat scroll-scrollnya masih banyak yang mau nanya. Cuma nanti kalau ingin bertanya, teman-teman bisa ditulis saya di komentar. Nanti saya akan bantu untuk Ya. memberikan kepada Bapak Krisna. Terima kasih banyak Bapak Krisna Siap. untuk yang pertemuan yang sangat singkat ini, dan terima kasih dan semoga kita bisa bertemu lagi. Mungkin satu kalimat mungkin Pak Krisna untuk menutup sesi pertama ini, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Rian. Yang pasti keamanan berlawanan dengan kenyamanan. Jadi Oke. kalau Anda mau aman, ya berarti kenyamanannya harus dikurangi. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Krisna, dan silakan sudah bisa meninggalkan Zoom ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya. Baik, itu dia narasumber kita yang pertama dari Bapak Gede Putu Krisna Juli Harta, ya. Sekarang kita akan membaca pemateri kita yang kedua. Sebelum itu saya izin untuk membacakan CV. Silakan. Baik, narasumber kita yang kedua itu adalah Ibu Indra Trisna Puspita. Ya, jadi pendidikannya sarjana teknik industri di Universitas 17 Agustus Surabaya. Untuk pengalaman organisasi, saya rasa sangat banyak sekali. Nah, ini ada beberapa yang akan dibacakan. Yang pertama adalah beliau sebagai Community Indigo Space by Telkom Indonesia. Yang kedua, beliau menjadi product manager di Kita Pixel Digital. Dan yang selanjutnya, beliau menjadi master trainer untuk Google Gapura Digital. Beliau sudah hadir. Selamat siang, Ibu yang paling cantik. Ya, terima kasih. Selamat siang juga, Pak Rian. Apa iya, kabar? baik. Ibu gimana? Baik. Ya, Baik. alhamdulillah baik. Ya, kita bertemu lagi, Bu ya. Ya. Jadi Indigo ini menjadi partner juga, Bu ya. Partner Betul. di kampus kita Universitas Bali Internasional, dan sangat luar biasa kerjasamanya. Dan beliau di sini akan memberikan informasi kepada adik-adik nih, terutama yang Gen Z atau generasi Z, untuk menilai atau memperhitungkan tentang bisnis itu, ya. Jadi kesempatannya, Bu, untuk waktu kurang lebih di 30 menit. Untuk Oke. Ibu dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Rian. Dari Indigo kita punya salam ya teman-teman. Nanti mungkin boleh jawab di kolom chat. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, teman-teman semuanya bisa jawab pagi. Nah, saya mau tahu nih reaksinya ya, atau interaksi kita di kolom chat. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, terima kasih. Senang sekali pada hari ini saya balik lagi nih Pak ke kampus Unbi setelah sekian lama ya. Nah, jadi teman-teman salah satu apa yang bikin saya senang di Unbi itu adalah kerjasama. Satu lagi yang bikin saya senang karena Unbi salah satu kampus yang punya bisnis digital ya Pak, fokus banget di bisnis digital. Nah, teman-teman yang hadir pada siang ini tentu ingin juga ya mendapatkan insight kalau misalkan di dunia kerja atau di dunia bisnis itu bisnis digital ini ke depannya seperti apa. Nah, saya mau share, oke, materi saya udah bisa ya? Oke. Nah, judulnya adalah Business Strategy for Gen Z. Oke, next. Nah, teman-teman, saya sambil mau nanya nih, teman-teman apakah secara nama tadi kan pengen jadi bisnis digital ya? Tapi benar nggak nih teman-teman pengen buka bisnis gitu?
Terus bisnis itu apa sih? Kenapa harus buka bisnis gitu? Di bawah ada definisinya. Kenapa teman-teman milih bisnis digital? Next. Nah, jadi kalau misalkan kita ambil pengertiannya, bisnis digital itu sebenarnya sama teman-teman kayak bisnis pada umumnya, tapi kita menggunakan platform online ataupun dengan bantuan internet ya. Jadi nanti strateginya itu lebih diarahkan ke sisi dari bisnis dan digitalnya. Next. Nah, kalau misalkan kita mau lihat, kita kan harus tahu dulu ya why-nya itu apa. Kalau misalkan kita mau milih sesuatu, cari dulu nih why-nya itu apa. Nah, kalau kita lihat, emang mungkin teman-teman Gen Z rata-rata udah digital native ya Pak Rian ya. Begitu mereka lahir, dunia digitalnya udah di depan mata nih. Tapi sebenarnya kita juga tetap ada perubahan-perubahan yang bisa kita lihat. Jadi kalau misalkan kita lihat jumlah penduduk di Indonesia kan sudah hampir menyentuh 280 juta nih. Nah, hampir sebagian besar di situ adalah pemakai internet. Berarti kita bisa lihat bahwa marketnya sangat besar gitu. Tapi teman-teman juga perlu pemahaman dasar tentang jenis-jenis bisnis digital nih apa aja. Next. Nah, kalau kita juga mau lihat perubahannya yang kemudian adalah misalnya bisnis itu secara konvensional itu kan ada bisnis jasa ya Pak, yang kita melayani orang, kita melayani kebutuhan orang. Kemudian ada juga bisnis yang produk. Kayak misalkan Pak Rian bikin bisnis yang ada produknya, itu kelihatan berarti produknya itu bisa dipegang, bisa dirasakan, mungkin bisa dicium atau bisa dimakan. Nah, ada lagi tapi Pak, bisnis digital bisa jadi nih produknya digital nih. Jadi semacam sulapan, simsalabim, produknya nggak kelihatan, tapi kita bisa dapat cuan. Dan itu gimana caranya? Nah, makin penasaran ya teman-teman ya. Tapi ada satu hal juga yang saya mau ingetin, jadi dengan semakin tingginya peluang di bisnis digital ini, platformnya jadi makin banyak. Nah, gimana caranya tuh biar teman-teman waktunya nggak habis aja di ngurusin platform ya, tapi harus tahu juga beberapa strategi bisnisnya. Nah, salah satu yang mau saya sampaikan di sini adalah dari sisi marketingnya. Nah, marketing itu sendiri apa sih? Wah, Nak Bidi mah udah lancar jaya ini ya. Marketing itu apa? Oke, next. Tapi yang saya mau ingetin adalah ini teman-teman. Jadi dari sisi marketing itu sebenarnya kita udah mengalami evolusi, udah lumayan canggih ya. Yang terbaru sih sebenarnya sudah sampai 7, tapi kayaknya di Indonesia belum familiar. Jadi mungkin kita nanti bahasnya dari evolusi marketing 1.0 sampai 5.0. Next. Nah, ini bedanya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, kalau di marketing 1.0 itu yang dilihat adalah produknya, Pak Rian. Jadi misalnya nih, kita tuh mikirin banget nama produk kita apa. Itu yang dipikirin banget, kayak mungkin nyari wangsit, pergi ke gunung atau ke laut, itu buat nyari nama produk. Kemudian kita juga mengamankan identitas digital itu nama per produknya. Contoh kalau misalkan teman-teman mungkin tahu donat gitu. Nah, donat itu kan sekarang ada namanya ya. Kita kalau beli donat bahkan yang dari sisi UMKM pun kita bikin atau jualan donat itu harus ada namanya. Kenapa? Karena itu jadi pembeda kan. Yang nomor satu pembeda adalah namanya. Kemudian yang ketiga, biasanya kalau di produk centric itu kita ngomongin tentang oh fitur produk saya lebih bagus daripada sebelah. Contoh, oh kalau saya bikin donat, donat saya mungkin lebih sehat. Mungkin oh ukuran donat saya lebih besar. Oh ternyata donat saya bentuknya bisa love gitu ya. Jadi fiturnya nih yang diutak-utik itu fitur. Kemudian yang keempat yang dijual, yang ditonjolkan adalah produknya. Jadi kalau dia bikin konten, isinya itu produk. Produk saya warnanya merah, produk saya ukurannya besar dan seterusnya. Kemudian yang terakhir
tetap perlu juga dipastikan keamanan produknya. Jadi kalau misalkan makanan, apakah makanannya higienis, bahan-bahannya fresh dan memang layak untuk dimakan. Ada standarnya ya teman-teman, meskipun nanti teman-teman bisnis digital itu kayak, oh yang penting saya jualan. Sebenarnya poin nomor 5 itu juga penting. Jadi harus diurus semua standar keamanan produknya. Next. Nah, sebenarnya kita udah bergeser nih Pak. Kalau dulu orang itu jualan donat atau jualan kopi nih, karena teman-teman BD biasanya anak-anak ini ya, ngerangkap anak-anak kafe ya. Kalau nugas di kafe. Anggap dah, kalau dulu kita lihat di warung kopi, orang jualan kopi itu yang dilihat apanya? Kopinya ya. Kalau sekarang, teman-teman kalau mau beli kopi, yang dicari apa? Selain kopinya, ini ada di nomor 1, yaitu eh, kalau kita misalkan udah customer centric, itu yang dilihat adalah penyebutan nama kita. Percaya nggak? Percaya nggak kalau ini terjadi? Buktinya kalau teman-teman beli kopi di kafe kopi yang lebih mahal, itu biasanya waktu beli ditanya namanya nggak? Ditanya kan? Dan nama itu ditulis di gelasnya. Kemudian waktu kita mau ngasih makan sosial media, biar kita eksis, biasanya yang kita foto apa? Bagian nama di gelas itu sama ambience kafenya, ya kan? Artinya kalau kita itu customer centris, itu kita udah mulai memperhatikan dari sisi customernya, bukan hanya ngomongin produk kita apa, tapi customer juga kita tanya gitu. Kemudian dijaga juga tuh segmentasi customernya. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan kita zaman dulu kita lihat warung kopi, itu kayaknya standar aja deh, kopi harganya 3.000, 5.000 dan kita nggak peduli siapapun yang beli. Yang penting kita jualan kopi dan kita bilang kopi kita enak. Tapi kalau sekarang kita peduli loh. Misalnya nih, oh pembeli saya ternyata sebagian besar itu mahasiswa. Berarti mereka juga memikirkan, oh kebutuhan kalau mahasiswa itu apa sih? Oh ternyata mereka butuh wifi, butuh free wifi supaya bantu mereka juga nugas. Jadi mereka beli kopi itu nggak sekedar buat minum kopinya, tapi ada benefit lain yang diberikan oleh kafe tersebut, misalnya. Kemudian biasanya juga bisnis-bisnis itu sudah berusaha untuk melebihi nih ekspektasi si customer gitu. Kalau pertama tadi oke, yang penting gelasnya bagus gitu ya, kopinya enak. Tapi bisa jadi sekarang udah ditambahkan selain kita tulisin namanya di gelas kopi, kemudian supaya bisa jadi konten di sosial media customer, kita juga kasih lokasi atau suasana kafe yang Instagramable. Padahal itu kita nggak jualan ya Pak ya, kafenya kan nggak dijual nih. Misalkan teman-teman mau foto-foto di kafe itu juga nggak ada bayar kan, tapi itu namanya melebihi ekspektasi. Jadi yang dijual di konten-konten kafe sekarang itu nggak hanya bilang kopi saya enak, tapi bisa jadi dia cerita, di kafe gua ada mainan loh, ada unonya, ada apa permainan-permainan yang lain yang kalau kamu misalkan datang ke sini, kamu bisa rame-rame, kamu bisa seru-seruan. Jadi yang dijual itu benar-benar melebihi target dari customer. Kemudian menonjolkan juga positioning. Apakah mereka menyasar pekerja kantoran dengan harga kopi yang sekian, pastinya beda, atau mereka menyasar target market mahasiswa. Mungkin harganya lebih terjangkau, tapi mereka tentu harus meracik produk yang beda lagi kan HPP-nya. Dan kalau kita di customer centric itu jangan lupa harus ada yang namanya testimoni dari customer, teman-teman. Jadi jangan jualan menurut saya sendiri, menurut penjual, tapi harus ada juga teman-teman yang kita ambil testimoninya nih. Apakah benar kopi kita enak, apakah benar produk kita itu sesuai dengan ekspektasi mereka. Next. Lanjut lagi sekarang ada lagi nih yang baru. Nah, namanya itu sosio human centric. Jadi kalau ini itu nggak mikirin customer secara personal, tapi juga customer secara manusianya nih gitu. Contohnya gimana? Jadi biasanya itu di masing-masing bisnis itu mereka punya program-program CSR atau corporate social responsibility ya. Tapi itu biasanya nggak yang harus enterprise gitu ya. Bisa jadi mereka bangun komunitas. Jadi kalau misalkan nih teman-teman tahu ada kafe atau tempat ngopi gitu, tapi yang disasar adalah komunitas lari.
Nah, berarti kira-kira kalau komunitas lari yang disasar bukanya paling bagus dari jam berapa, Pak? Ya, pagi dong. Pagi Iya. berarti. Tapi kalau misalkan dia menyasarnya adalah pekerja kantoran, bisa jadi dia cukup bukanya dari jam 10 ke atas karena mereka mendekati waktu break siang. Nah, itu adalah bedanya, teman-teman ya. Jadi makin ke sini tuh kita makin lebih memahami lagi customer. Kemudian yang keempat adalah kita menonjolkan 3P nih, sebagai value dari marketing kita. 3P itu apa? Yang pertama itu planet, kemudian people, jadi nggak boleh merusak alam. Ya, biasanya kita ceritain tuh kopinya berasal dari mana. Oh, ternyata kopinya organik. Oh, ternyata kopinya itu memberdayakan petani lokal. Nah, itu biasanya itu kalau marketing zaman sekarang itu bikin menyentuh. Jadi yang dijual bukan cuma produk tapi juga sentuhan-sentuhan emosional marketing. Nah, terakhir, kalau tadi cuman kita minta testimoni, yang sekarang lebih serem nih, teman-teman. Jadi biasanya kita juga minta yang namanya review dan social impact yang sudah kita berikan. Nah, ini percaya nggak percaya, ternyata teman-teman Gen Z itu lebih tersentuh dengan ini. Jadi keren banget emang teman-teman Gen Z ini, mereka nggak mikirin diri sendiri doang ya, mereka mikirin juga kafe kopi ini atau produk kopi ini punya social impact nggak sih? Biasanya mereka baca tuh di bagian kemasan belakangnya. Oh, apakah produk ini mempunyai komunitas yang saling mendukung, ataukah mereka bekerja sama dengan kaum-kaum difabel dan seterusnya. Next. Nah, yang ini adalah masa depan teman-teman semua nih. Kalau misalnya sekarang itu udah kelihatan di depan mata ya, kita udah moving to digital centris. Nah, kalau digital centris, tentu yang pertama, kalau misalnya kita balikin lagi di depan, tadi kan kita harus pilih nama nih, Pak. Nah, ternyata, atau saya tanya Pak Rian nih, kalau kita mau bikin media sosial, nyari nama di media sosial yang sesuai nama produk kita, sulit atau mudah, Pak? Sulit lah, Bu. Sulit ya. Iya. Bahkan saking nggak dapetnya kadang kita tambahin dot, Iya, ya kan, misalkan kopi.bali atau underscore atau apapun. Berarti kalau nanti teman-teman BD ini mau bikin bisnis, amankan ini dulu, guys. Cari dulu meskipun masih berupa rencana, cari dulu nama yang kalau bisa belum dipakai orang. Jadi ini banyak sekali kasusnya kalau di zaman sekarang itu teman-teman sudah punya bisnis yang besar, ketika mau mengurus legalitasnya atau mengurus hakinya udah nggak dapat. Sehingga dengan sedih hati harus ganti namanya. Nah, itu harus diamankan dulu ya, teman-teman. Kemudian identitas digital. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Krisna. Jadi kayak email itu kalau bisa email untuk bisnis jangan dicampur-campur sama email pribadi, sama email kuliah atau email yang lain itu usahakan cari yang lebih aman gitu. Jadi kayak namanya jangan mudah dicontek, kemudian passwordnya juga yang kuat. Itu harus diamankan banget karena sekalinya itu lepas kita nggak bisa banding biasanya. Kemudian namanya ada gitu. Nama doang nih, ada kontennya. Nah, itu juga nggak bisa. Teman-teman harus memperhatikan eksistensinya. Apakah harus dikejar? Nggak harus sih, nggak harus kayak tiap jam bikin konten. Tapi mungkin bisa dibikin, yang penting itu kalau di dunia digital adalah konsistensi. Jadi memang kalau, oh kayaknya saya tiap Rabu mau bikin konten, ya udah konsisten tiap Rabu. Tapi biasanya secara metrik itu minimal seminggu 3 kali ya Pak ya, bikin kontennya gitu. Nah kemudian kontennya ini apakah sekedar konten atau konten yang sama melulu nih gitu atau konten yang bagaimana. Nah, itu ada namanya disusun ya teman-teman ya. Jadi kayak nggak boleh kita bikin konten tapi boring. Nah, itu sama aja kayak bunuh diri sih. Jadi kalau bikin konten harus dipikirin apakah oh hari Senin saya edukasi, hari Rabu saya soft selling pakai produk. Kemudian hari 3 mungkin kita ada testimoni atau review dari customer. Hari keempat bisa ada activity dan sebagainya. Itu harus dipikirin di depan ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah itu semua dikerjakan, yang terakhir adalah integrasi.
Jangan sampai udah capek-capek bikin konten, nggak ada CTA. Nah, ada yang ingat nggak CTA itu apa? Boleh tulis di kolom chat. CTA adalah, udah ada yang jawab bener nggak? Ada kelihatan di kolom chat? CTA adalah call to action ya. Jadi kalau teman-teman udah bikin konten, jangan lupa terakhirnya itu misalkan klik link di bio atau pesan sekarang atau klik grab link grabnya produk teman-teman atau sebagainya ya. Jadi itu harus wajib ada. Jangan bikin konten doang karena kan kita ujung-ujungnya mau bisnis ya. Next. Nah, jadinya udah kebayang ya. Ini saya ulang aja slide-nya supaya teman-teman paham bahwa jangan berhenti di 1.0 atau 2.0, tapi udah harus kalau sekarang mah udah sampai di 5.0. Next. Nah, ini juga saya perlu tekankan. Jadi teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan human centric gitu ya? Nah, yang pertama itu ada tanda hati. Artinya adalah teman-teman itu harus bisa menyentuh sisi emosionalnya. Nggak bisa lagi cuman ngomongin dari sisi kita pribadi gitu, tapi harus menyentuh banyak customer kita. Kemudian secara fisik itu kita juga harus hadir gitu. Maksud saya harus hadir tuh gini, misalnya nih produk teman-teman itu kopi gitu ya. Oke, kopinya itu kan barang nih ya, tapi kalau bisa yang bikin itu muncul Pak. Makanya sekarang kan banyak konten baristanya cakep-cakep misalnya ya, atau minimal menarik lah. Jadi baristanya ramah. Terus kalau dia nanya ke customer itu juga dibikin konten gitu. Next. Kemudian kalau misalkan kita naik lagi nih ke 4.0, itu kita harus bikin nih Pak, namanya alur customer experience. Jadi jangan dibiarin, misalnya nih tempat kopi gitu ya, warung kopi gitu, atau kafe kopi. Jangan sampai dibiarin customer tuh masuk ke sosial media kita atau ke kafe kita, tapi dibiarin. Artinya dibiarin itu nggak disapa. Jadi wajib ceritanya kalau misalkan ada komen itu wajib dibales ya. Kalau ada yang nge-like wajib kita lihat nih siapa yang nge-like. Kalau emang cocok sama keberadaan kita, bisnis kita, boleh juga di fallback. Jadi jangan takut buat fallback karena fallback itu meningkatkan kedekatan, meningkatkan interaksi. Nah, kemudian ini rumus aja ya, teman-teman. Jadi ada 5A, nah itu biasanya kalau kita bisnisnya baru banget, itu kita nggak bisa tuh tiba-tiba langsung langsung lari gitu, nggak bisa ya Pak Rian ya. Kayak harus awareness dulu. Nah, bangun awareness itu kontennya beda dengan jualan. Kayak kita perkenalan dulu, soft landing gitu ya. Kemudian kita bangun dulu ketertarikan. Nah, biasanya itu pakai konten-konten edukasi. Kemudian baru biasanya ada orang yang nanya, Kak, ini bukanya jam berapa? Nah, itu wajib dijawab. Kemudian misalnya nih, sudah ada nih terjadi pembelian gitu. Apakah selesai? Orang beli putus selesai. Jangan sampai teman-teman, karena justru kalau di dunia digital, mereka lah senjata kita. Jadi harus sampai di sisi yang terakhir tuh Pak, ada advocate. Ini bahasa rumus ya teman-teman. Kalau bahasa gampangnya adalah kita membangun komunitas, ada yang tahu, depannya huruf A juga. Jadi sebaiknya kita membangun yang namanya komunitas affiliate. Nah, ini nih biasanya teman-teman yang masih, wah gimana ya caranya? Gimana caranya? Boleh nanti kita bikin sesi berikutnya Pak. Nah, ini juga yang saya lakukan di bisnis saya Bapak. Jadi saya punya bisnis juga teman-teman. Saya punya bisnis di otomotif yaitu pembuatan jok mobil. Nah, awal banget saya tuh dulu 2010 saya buka toko, Pak. Wah, itu sewa tokonya di Bali ya, Pak ya. Lumayan banget itu biaya sewa toko. Tapi makin ke sini kayaknya lebih bagus pakai community deh. Jadi kita bangun komunitasnya. Kemudian sampai dengan yang terakhir, sekarang kita udah punya affiliate. Yeah. Meskipun ada yang offline, ada yang online, tapi itu jadi kita nggak ada tenaga sales, Pak. Iya, dibantu semua. Dibantu aja. Jadi yang penting kita bikin sistem afiliasinya, komisinya berapa, semuanya clear di depan, itu biasanya win-win solution sih. Next. Nah, kalau yang ini
sebenarnya masih di awang-awang, Pak. Biasanya teman-teman belum terlalu paham, tapi ini perlu saya sampaikan bahwa sekarang sudah masuk ke 5.0. Jadi sudah ada the next text-nya. Nah, terutama misalnya nih, teman-teman kalau misalnya dulu mau bikin bisnis digital dipikirin sendiri, ya kan Pak? Kayak saya mau bikin apa, nanti target pasarnya siapa, bagusnya dijual di harga berapa. Kalau sekarang kira-kira kita masih perlu mikir itu nggak sih Pak? Kasih kayaknya. Enggak. Terus gimana? Siapa yang mikirin Pak kalau kita nggak perlu mikir? Kita bisa nanya sama AI. Nah, jadi zaman sekarang itu udah bisa pakai teknologi, teman-teman. Dulu saya bangun bisnis itu semuanya saya bikin plannya sendiri. Tapi kalau sekarang ada bantuan AI. Jadi itu bisa dikondisikan sedemikian, teman-teman bisa belajar prompt engineering atau yang lain, bahkan sampai misalnya teman-teman mau bikin IoT tentang produknya, itu bisa jadi experience. Jadi yang ngantar gelas ke meja bukan lagi ini apa waiter, tapi bisa jadi robot. Bisa pakai IoT. Nah, itu ke depan ya, teman-teman. Kayaknya Indonesia segera nih. Next. Aduh, tadi begitu dengar omongannya Bu Indra, kok kepala saya makin pusing ya. Sulit benar bikin bisnis. Tapi tetap harus disampaikan nih, teman-teman, bahwa bikin bisnis juga nggak semudah membalikkan telapak tangan ya. Next. Nah, ini teman-teman kalau mulai bisa dicontek aja, atau kalau teman-teman ini boleh tanya ChatGPT atau Gemini, buatkan saya bisnis model kanvas dari apa gitu ya, usahanya teman-teman yang pengen dirintis apa, nanti mereka kasih. Jadi jangan dipikirin sendiri kalau sekarang. Nah, ini kita bisa ada sesi 4 SKS lagi, Pak, kalau mau bahas BMC. 9 apa 8? Iya, tapi bisa lah teman-teman nanti dicoba-coba dulu dibantu AI. Next. Nah, ini juga perlu saya sampaikan karena sebagai sebuah bisnis, biasanya lebih mudah kita sendiri atau ada tim, Pak? Tentunya ada tim. Ada tim ya, karena jadi kita ada yang bantuin mikir nih gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman bikin bisnis, itu tim yang minimal ada atau berbagi perannya nih teman-teman, itu bisa jadi 3, ini yang minimal ya. Jadi yang pertama itu ngurusin produk, kemudian yang kedua ngurusin marketingnya, dan yang ketiga itu ngurusin keuangannya. Kenapa? Karena udah capek-capek bikin produk, udah capek-capek jualan, gak ada yang ngurusin duit. Tiba-tiba bisa apa, Pak? Bisa boncos ya. Bukannya dapat untung malah duit pribadi nih hilang. Next. Nah, kalau ini sebenarnya pemanis sih, Pak. Ini ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa saya pasang slide ini? Nah, teman-teman, kalau misalkan kita tadi ngomongin AI, itu sebenarnya bisa juga dianggap sebagai 3 tim itu tadi, Pak. Jadi kalau kita, aduh Bu, saya itu kalau sama orang kayaknya berantem mulu Bu, karena idenya beda, cara pandang saya beda gitu. Ya udah pakai AI aja. Nih, oh saya mau foto produk yang cakep, ya udah dibantu AI. Ini juga pakai AI loh. Makanya saya nggak berani pasang muka orang ya Pak. Tapi ini muka AI nih. Jadi belajar prompting engineering, teman-teman butuh bantuan apapun. Misalkan tadi kan butuh bantuan tim marketing. Teman-teman mungkin di promptingnya bisa tulis, AI, kamu adalah expert di bidang digital marketing. Tolong buatkan saya apa. Jadi misalkan strategi marketing untuk bulan ini atau sebagainya. Itu bisa pakai AI sepanjang promptingnya itu benar. Next. Nah, ini juga perlu disadari di depan. Jadi analisa SWOT ini kayaknya gampang ya Pak. Tapi kalau udah terjun ke bisnis, itu beneran harus dikerjain. Karena ini yang akan jadi daya jual kita ke depan. Jadi apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, tantangannya apa, ancamannya apa, itu harus disadari sebelum bisnisnya dibuka. Next. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan kita lihat ya, tadi kayaknya Ibu udah bilang perlu tim gitu. Tapi bisa juga dikerjain sendiri. Tapi kayaknya saya tetap pusing, Bu. Saya ada nggak sih kerjaan yang lebih mudah gitu? Bisnis yang lebih mudah? Ada, guys. Ada di dunia kalian, di dunia bisnis digital, semua bisa. Bu, saya orangnya mager, Bu. Saya nggak bisa komunikasi sama orang. Saya orangnya baperan. Ya udah, jadi VA aja. VA itu apa? VA adalah virtual assistant. Jadi teman-teman bisa belajar gimana caranya
bantu klien untuk menyelesaikan semua pekerjaan dia. Semua itu bukan literally semua ya, tapi maksud saya contoh nih, misalkan pengusaha-pengusaha yang sudah besar, yang sudah sepuh, itu biasanya mereka nggak mau shifting ke digital ya. Kayak mereka udah terbiasa pakai Excel, udah terbiasa pakai manual gitu. Tapi mereka tetap harus presentasi secara digital. Nah, teman-teman bisa jadi VA-nya. VA ini rata-rata di Indonesia rate-nya sekarang itu 8 juta per bulan. Kerjaannya itu gampang guys, kayak bantuin mereka bikin PPT. Sebentar kita bisa nyuruh AI. Kemudian bantuin mereka kayak ngitungin HPP. Itu semua udah ada rumusnya kan. Dan kita udah pakai nih, misalkan pakai Google Workspace atau Notion atau yang lain. Next. Nah, tapi dari semua itu yang paling cuan yang mana? Ini sebenarnya ya. Jadi kalian sudah ada di jurusan yang paling benar, yaitu bisnis digital, tapi harus difokusin banget digital marketingnya. Kenapa? Karena semua produk, apapun itu, kalau dia belum digarap digital marketingnya, biasanya dia akan stuck. Gitu. Nah, digital marketing itu is like fish without water. Jadi kalau nggak pakai digital marketing, ya produk doang gitu, sepi gitu, nggak bisa hidup, nggak bisa gede. Tapi kalau kita kerjaan digital marketingnya, itu bisa boom. Tergantung kalian mau se-effort apa. Next. Nah ini contohnya juga kalau saya nggak mau ribet-ribet ngurus bisnis, saya maunya jadi konten kreator aja. Boleh, tapi lihat ya grafiknya. Jadi lihat tuh grafiknya. Kalau kalian masih kira-kira di posisi saya mau, saya mau, saya mau, lihat grafiknya. Karena nggak semua konten kreator itu sekali bikin langsung viral, ya kan? Pasti ada juga naik turunnya. Nah kalau mental kalian kuat, boleh nih dicoba jadi konten kreator. Next. Kalau mau di belakang layar aja, ada juga peluangnya guys. Namanya jasa kelola sosmed. Nah, ini tuh saya taruh yang paling murah. Tapi sebenarnya kalau kita udah kerjain company beneran, apalagi di Bali ya, teman-teman di Bali, tahu nggak berapa rate ngerjain sosial medianya hotel? Ada yang tahu? Itu dan satu orang boleh loh ngerjain 5 hotel ya. Jadi rata-rata sih 5 juta Pak per bulan. Satu hotel, satu sosial medianya hotel. Kalau misalnya dia punya 3 sosial media, punya TikTok, punya Instagram, punya Facebook, kali 3. Kalau hotel di grupnya itu ada 10, kali lagi 10. Itu kalau di teman-teman kita di Indigo udah kerjanya gini-gini dah Pak. Udah bisnisnya gini-gini aja. Nah, itu juga bisa ya teman-teman. Jadi bisa dicoba. Kalau teman-teman belum punya portofolio, boleh dulu dicoba bantuin UMKM. Biasanya kan UMKM punya produknya tapi nggak punya sosial medianya atau sosial media adminnya belum profesional. Nah, boleh dulu nih teman-teman yang bantuin mereka. Kalau sosial medianya teman-teman kan bisa baca insight di belakangnya ya. Misalkan before, sebelum dibantuin teman-teman, follower cuma 1.000. Setelah dibantu, followernya 10.000. Itu udah pencapaian. Bisa dipamerin sebagai portofolio. Ya, jadi jangan nyari yang sulit-sulit. Kalau yang gampang-gampang kayak cuannya udah di depan mata, hajar guys. Next. Nah, kalau ini kira-kira kerjaannya apa ya Pak? Kelihatan nggak Pak Rian dari jauh? Ini murid saya Pak. Jadi ternyata dia itu kerjaannya, kalau teman-teman ini percaya nggak percaya ya, kerjaannya adalah sebagai expert color expert profesional. Bingung nggak sih Pak? Kerjaan apa sih ini? Jadi pas saya ketemu dia kayak, lu tuh ngerjain apa? Dapat duit gak sih Bu? Ini kerjaan tetap Bu. Jadi dia pegawai tetapnya Paragon Group. Kalau teman-teman bingung Paragon itu apa? Wardah tahu? Wardah. Kalau yang cowok itu KAF mereknya. Jadi kerjaan dia adalah memberi konsultasi ke customer atau calon customer make up atau tone make up apa yang cocok sama warna kulit. Itu dibayar Pak. Gajinya berkali-kali lipat UMR. Jadi bayangin teman-teman, kalian bisa memahami warna aja, nggak usah ribet ngurusin rumus ya. Kalian bisa paham warna kulit ini cocoknya pakai tone warna apa. Itu pekerjaan yang sangat menjanjikan. Dan di Wardah Group itu udah pakai AI Pak. Jadi lebih mudah lagi. Dulu kalau misalkan jadi profesi ini itu harus ngapalin. Oh orang kulit gelap cocoknya
nomor ini, nomor ini, nomor ini. Kalau warna kulitnya terang, nomor ini, nomor ini. Kan ada nomor tuh Pak, kalau di kosmetik Pak. Tapi kalau sekarang di Wardah sudah ada AI-nya. Jadi calon customer tinggal kita ajak ke depan mesin, kemudian dia akan baca struktur kulit dan sebagainya, nanti keluar tuh rekomendasinya. Nah, pekerjaannya murid saya ini adalah dia menjelaskan secara bahasa yang manusiawi. Kalau tadi kan bahasa mesin ya. Nah, nanti dia jelasin sama dia, oh ini barangnya bisa dicoba. Enak kan Pak? Kerja yang sangat menyenangkan dan cuannya wow. Next. Nah, kalau yang ini kira-kira apa teman-teman? Ini nggak bisa di play ya, saya cuman kasih contoh aja. Ini adalah afiliator mandiri. Artinya cukup dari kamar kos, teman-teman siapin light-nya sih ya, tentu tetap harus ada fasilitasnya, tapi teman-teman bisa jualan produk apapun. Nah, yang terjadi di teman-teman saya Pak, yang ibu rumah tangga, itu rata-rata sekarang udah resign dari kantor. Milih jadi afiliat. Karena barang yang dijual itu gampang-gampang, kayak nggak usah yang mahal-mahal, ribet-ribet, aneh-aneh gitu. Kayak jualan baju aja mungkin harga bajunya 50.000, kemudian komisi afiliatnya tuh kayak cuma 3.000, 5.000. Tapi sehari Pak, yang nonton dia live 2 jam itu bisa 1.000 orang, yang beli anggap dah cuma 10%. Tapi dikali kan Pak, dikali faktor pengali itu teman-teman. Jadi ini juga peluang bisa dikerjakan. Kalau teman-teman berminat jadi affiliate, kita juga Indigo juga lagi buka kelas Pak. Kita ada beasiswa untuk teman-teman yang mau belajar jadi affiliate produknya Telkom. Kita welcome banget nanti kalau dari teman-teman bisnis digital ada yang berminat. Nanti di akhir saya kasih link sosial media saya ya, bisa hubungi buat yang berminat jadi afiliator. Next. Nah ini seru nggak seru sih. Kalau ini adalah ini sengaja saya kasih yang testimoni Pak, supaya teman-teman nggak terbuai dengan bilang kalau oh jualan digital tuh jualan di platform digital tuh gampang, tinggal masukin aja Shopee, Tokopedia atau Etsy atau sebagainya, gampang kok, nanti pembeli tinggal datang, nanti barang tinggal panggil kurir. Guys, potongannya sekarang segitu guys. Harga barang berapa dia bilang ya? Harga barang sekitar 99, modal dia beli barangnya 70, sudah kena PPN, sudah kena gratis ongkir, sudah kena cashback, kayak untungnya terakhir 6.000. 6.000 daripada dia capek, mending jadi afiliator ya. Nggak usah capek ngurusin stok dan sebagainya. Next. Nah, ini sih balik lagi. Jadi apapun nanti teman-teman pilih mau jadi apa di dunia digital ini, pastikan bahwa teman-teman jangan ngomongin diri sendiri, jangan ngomongin produk kami yang terbaik A, B, C. Karena kita semua udah tahu kecap nomor 1 pasti kecap kita. Kecap orang lain nomor 2. Nah, lebih baik adalah kita berusaha untuk memahami apa masalah dari customer kita. Itu aja sih sebenarnya kuncinya. Next, contoh nih, ini cepet-cepetan aja ya teman-teman, karena saya yakin teman-teman mah udah. Terus juga enggak teman, ini tuh buat lebih gampangnya aja biar paham gitu. Jadi kita nomor 1 itu yang harus dilakukan adalah kita bikin dulu customer persona kita tuh siapa. Ini contoh, jadi misalnya nih dia itu Cindo. Kemudian dia tinggal di Jaksel, yang kalau dikit-dikit ngomong Papi Ai lagi beli mobil guys. Nah itu udah anak Jaksel tuh. Nah teman-teman harus bisa milih, kayak mau nyari anak Denpasar, anak Kodia nih, atau mau nyari seluruh Bali. Nah karena itu behaviornya beda. Kemudian kita harus tahu juga psikografisnya. Jadi kayak dia kaya, yang beli siapa? Maksudnya duitnya itu loh dari mana? Kalau duitnya dari papinya, kebayang ya, itu nggak berseri sih biasanya. Tapi kalau duitnya, dia tipikalnya anak yang mandiri, duitnya dari dia sendiri. Nah itu berarti harus dibedain. Konten-kontennya juga harus dibedain. Next. Ini yang paling jadi ini Pak, sumber pertengkaran di media sosial. Kita mau milih target market kita itu mau Gen Z atau milenial. Tapi kalau mau jujur nih teman-teman, boleh jawab di kolom chat ya. Boleh jawab nih di kolom chat. Kalau misalkan teman-teman lihat, sebenarnya yang lebih punya duit
Yang lebih punya daya beli itu milenial atau Gen Z? Ayo. Yang lebih punya duit loh ya. Yang lebih punya duit nih, jawabannya adalah milenial. Karena kalau milenial tuh biasanya umurnya udah 30 tahun ke atas, mereka udah punya duit kan, udah punya gaji, income sendiri gitu. Sementara kalau Gen Z ya beberapa ada yang sudah punya duit sendiri, tapi ini paling gampang kita ngebedain orang tuh dari dua ini. Apakah dia milenial ataukah dia Gen Z. Contoh sederhana nih Pak Rian. Pak Rian kayaknya sama saya sama ya, milenial ya. Milenial. Nah, biasanya isi Instagram kita itu yang the best-nya kita atau apa adanya, Pak? Masa? Oh, masa? Biasanya kalau milenial tuh Pak, isinya pencapaian Pak. Karir ya? Iya, pencapaian lah pokoknya apapun. Istri cantik, anak sehat gitu kan. Oh iya, benar juga ya. Nah, tapi kalau Gen Z itu Pak beda. Dia lebih suka itu yang autentik, is me. Oh. Is me, ini gua nih kayak gini gitu. Dan dia nggak terima kalau dia di-judge. Iya. Tapi kalau milenial, coba lihat, kalau ibu-ibu nih bikin konten, pasti tuh yang jawab-jawab yang ngisi komennya, aduh anaknya cakep sekali. Terus nanti ibunya jawab, iya anak kamu juga cakep. Nanti jawab lagi, tapi lebih cakep anak. Gitu aja Pak. Tapi kalau dia Gen Z, nggak ada tuh kayak gitu. Nggak suka dia dipuji-puji tuh dia nggak suka Pak. Itu nanti yang lainnya bisa dibaca sendiri ya. Atau teman-teman tanya diri sendiri. Bedanya apa? Jadi maksud saya, kalau misalkan teman-teman milih kayak saya nih, produknya jok mobil, mungkin nggak saya jual ke Gen Z, Pak. Gen Z belum punya mobil kan. Iya, jadi saya bikin kontennya untuk milenial karena mereka yang jadi customer pilihan saya. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit ya. Sebenarnya nanti kalau misalkan target marketnya baby boomers, beda lagi. Beda. Tapi aja lah itu ya pilihannya. Next. Nah, di sisi ini, ini beda banget nih Pak. Kalau misalnya bikin konten edukasi untuk milenial sama bikin konten edukasi untuk Gen Z, itu beda. Jadi teman-teman balik lagi, pilih dulu siapa customer-nya, baru sesuaikan konten marketingnya seperti apa. Tapi minimal harus ada 4 ini ya. Jadi kayak harus ada sisi edukasinya, kemudian convince-nya itu gimana, dan harus ada yang lucu-lucunya juga. Soalnya kalau media sosial tuh teman-teman itu cuma nyari 3 sih Pak. Ada yang tahu nggak 3 itu apa? 1 humor, 2 horor, 3 itu teman-teman tuh cari yang tolol aja sih Pak. Soalnya biasanya yang tolol itu seru sih gitu. Kayak nyari hype doang ya, nyari viral gitu. Next. Nah, ini kalau misalkan kita mau serius lagi, digital marketing tools itu banyak, teman-teman. Terutama yang anak-anak BD ya, anak-anak bisnis digital tuh harus paham tuh ada berapa ya? Coba dihitungin dong. 10, 9, 10. Nah, apakah anak bisnis digital harus paham nih 10 semuanya? Bu, ampun Bu, saya pindah jurusan Bu. Nah, ini tuh nggak harus teman-teman ya, tapi yang harus teman-teman paham adalah tools yang mana untuk tujuan yang mana. Jadi kalau tadi ada 5A, apakah teman-teman perlu awareness doang? Nah, kalau awareness doang, cari yang gampang-gampang aja boleh, email marketing, sosial media ads itu boleh. Tapi kalau teman-teman udah mau nyari sampai advocate atau afiliator, berarti lihatnya juga di ujung yang paling kanan, itu harus dibikin sistem affiliate marketing. Jadi itu beda semua ya teman-teman, nggak semuanya dipakai untuk satu tujuan. Next. Nah, kita udah tinggal beberapa slide aja. Kenapa tiba-tiba ada gambar segala macam ini, Bu? Nah, saya mau meyakinkan teman-teman semua. By the way, saya jurusannya teknik industri, Pak. Jadi teknik industri itu adalah orang teknik yang paling nggak teknik. Gimana tuh? Karena kita bisa masuk ke seluruh sektor. Nah, sama nih kasusnya sama bisnis digital. Kenapa? Karena di semua sektor perusahaan itu butuh Pak tim digital. Bahkan di Telkom sendiri itu tim digitalnya terus dibangun. Jadi kalau yang lain itu ada efisiensi, pengurangan karyawan, kalau tim digital nambah terus. Jadi teman-teman harus semangat sebagai yang nanti sebagai lulusan bisnis digital, teman-teman tuh bisa masuk ke sektor mana aja tuh. Mulai dari logistik bisa, mau dari edukasi bisa, mau telekomunikasi bisa, semuanya bisa. Yang penting sesuaiin aja sama konteks di mana teman-teman bekerja. Next.
Ini contoh kalau misalkan teman-teman mau nyari sertifikasi. Kenapa ini menurut saya penting, teman-teman harus punya ya, harus mulai dicicil ngambil sertifikasi. Kalau misalkan dari grupnya Meta itu ada dari Facebook, ada dari Instagram, ada dari WhatsApp Bisnis, termasuk integrasi ketiganya. Itu bisa belajar di Facebook Business Manager. Teman-teman kalau kayak belum paham ini apaan sih, ketik aja di Google, cari kelasnya, ketik di Google, nanti keluar metanya ya, apapun lah itu. Nah itu semuanya biasanya sertifikasinya free teman-teman. Jadi kalau saya nih sebagai seseorang yang bekerja di BUMN gitu ya, kita tuh kalau misalkan nyari kandidat, baik itu intern ataupun karyawan, kita udah nggak lihat ijazah Pak. Mohon maaf ya. Tapi kita lihat sertifikasinya dia. Apakah dia punya sertifikasi platform Meta? Jadi maksudnya platform itu gini teman-teman. Kalau kita mau menang, kita kan harus pilih medan perang kita ya. Apakah kita mau memenangkan platform Meta atau mau platform Google? Itu dipilih dulu aja. Kalau dua-duanya ya lumayan berat sih. Next. Kalau di Google itu biasanya kita ngomongin SEO, SEM, dan Google Business Profile. Jadi beda-beda platform, beda juga sertifikasinya. Tapi kalau teman-teman mau fokus, satu aja dulu aman. Next. Nah, ini adalah next. Nah, ini adalah contoh yang tadi saya sampaikan. Jadi Telkom sedang mendapatkan amanah, Pak, dari Kementerian Komunikasi Digital. Jadi kita diminta untuk menyelenggarakan literasi AI untuk teman-teman talenta digital. Nah, ini cocok banget kalau misalkan teman-teman dari bisnis digital Unbi atau yang lain pengen belajar lebih dalam tentang AI, kita siapin kelas-kelasnya free semua. Jadi teman-teman bisa nanti follow aja di akhir saya tampilkan. Kita selalu bikin kelas dan bisa diikuti secara online maupun offline. Next. Nah, ini silakan yang mau di screenshot atau mau dicatat atau mau langsung follow juga boleh. Kalau yang atas itu Instagram saya. Jadi biasanya saya juga sering share story, Pak. Jadi karena peluangnya bisnis digital itu sangat besar, biasanya saya share di story. Kemudian kalau yang bawah indigo.telkom adalah kelas-kelas atau kegiatan dan program-program yang kami buat sepanjang tahun ini dengan fokus pada AI literasi gitu. Thank you buat waktunya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Monggo kalau ada yang mau nanya. Thank you Pak Rian. Iya, terima kasih banyak Ibu ya yang sudah wah kayaknya udah semua dibuka nih ya. Jadi buka banget terkait bisnis ya. Jadi ada marketing revolution juga tadi sudah dibahas. Terus juga peluang-peluang ya yang tidak hanya jualan produk atau jasa tapi jualan digital itu juga ada ternyata saat ini. Jadi luar biasa sekali bagi peserta dari webinar ini. Silakan teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan di kolom chat gitu ya. Tapi tadi saya menarik banget Bu, sambil kita nunggu bahwa ada 3 hal yang disukai oleh media sosial kan. Apa tadi? Dari yang horor, ada yang humor dan tulung. Luar biasa ini kebuka sekali kayak semua. Itu mau nggak mau kita harus ngakui sih Pak, market kita tuh di situ Pak. Begitu kita bikin konten serius, kagak ada Pak. Ya. Baik, sudah ada pertanyaan Ibu dari sudah ya belum ya? Oh belum. Oke. Sudah baik. Izin bertanya, menurut Ibu di dunia digital saat ini, apakah bisnis UMKM bisa berjalan full drive menggunakan AI? Karena seperti yang kita tahu saat ini AI sudah sangat maju, jadi apakah ada kemungkinan di masa depan semua bisnis UMKM berbasis digital akan menggunakan sistem AI itu sendiri? Silakan. Iya, ini ada satu analogi sih Pak. Jadi kalau misalkan kita dulu saya bilang saya sama Pak Rian ya guys. Kita dulu sekolah pakai buku ya Pak. Benar. Nah, jadi ada fisiknya tuh, ada buku. Atau kalau kita ulangan pakai kertas kan. Kita ujian pakai kertas tuh. Tapi kalau teman-teman zaman sekarang kan ujian akhir pun udah Google digital. Iya, udah digital ya. Jadi nggak ada kertasnya. Tapi teman-teman, nih, biarpun kita ngomongin bisnis digital ke sana kemari, kalau teman-teman ke toilet masih perlu tisu toilet nggak? Bisa nggak diganti tisunya jadi gambar tisu? Nggak bisa kan? Jadi teman-teman itu dulu yang dibedain. Apakah produk teman-teman itu produk fisik
yang Ya. penjualannya secara digital atau teman-teman memang produknya digital. Kalau teman-teman produknya digital, contoh nih marketnya adalah di link ID. Hmm. Kalau misalkan teman-teman cari bisa di lynk.id. Nah, itu sekali bikin produk digital bisa dijual selamanya dan penjualannya masuk ke teman-teman dengan by system. Kalau misalkan produknya digital, saya yakin bisa Pak pakai AI. Ya, ya. Tapi seperti teman-teman ketahui, AI kan ada fokusnya ya Pak. Ada yang fokus bikin video, ada yang fokusnya bikin musik. Nah, sepanjang itu teman-teman pilih satu, fokus di situ, Ya. itu saya yakin bisa. Bisa ya. Karena mereka bisa mengenerate sendiri. Itu agak-agak serem sih sebenarnya. Saya kadang protes Pak kalau lagi ngajarin AI. Ini saya ngajarin bukan buat bikin males ya, tapi buat kita jauh lebih kreatif dari apa adanya kita. Ya. Karena kalau kita aja kalah sama mesin, mau jadi apa dunia ini Iya, gitu. Next. Itu ya bagi Yulia. Pertanyaan kedua dari everyone. Kira ini namanya masih. Bagaimana pendekatan customer experience? Baik pengalaman pelanggan perlu diubah untuk memenuhi ekspektasi Gen Z yang digital natif, Ibu? Mungkin Iya. silakan. Jadi balik lagi teman-teman, kalau saya itu lebih sukanya itu niche market. Apa artinya? Saya itu kadang misalkan saya tanya ke teman-teman UMKM gitu ya Pak, Ya. Kakak jualannya apa atau produknya apa? Terus kayak dia bilang produk saya donat. Itu aja Pak, udah salah. Kenapa? Karena saya jadi ingatnya donat. Saya nggak ingat nama donat dia apa. Jadi sebenarnya kalau kita ditanya nama produknya apa, sebutin dulu mereknya. Oh misalkan Jeko Donat. Jadi kita ingat, oh Jeko, donatnya tuh mereknya Jeko. Atau Maca Donat atau apapun lah, kasih nama. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita harus pilih kan. Di awal tadi sudah saya sampaikan, kita harus pilih customer kita. Kita mau milih milenial yang banyak duit, atau kita mau pilih Gen Z yang bisa bantu bikin kita viral. Itu kan pendekatan yang berbeda kan. User experience yang dibangun itu juga beda. Contoh nih Pak, kalau misalkan kita milenial, kita itu kalau disapa nama, kita risih nggak Pak? Di ruang terbuka ya. Kita sebutlah jangan sebut merek sih. Di salah satu mie yang viral. Kan saya kalau manggil pakai nama tuh. Siapa gitu Madonna. Kalau buat Gen Z itu tuh kayak wah nama gue dipanggil nih. Tapi kalau buat milenial apaan sih? Terus kita udah kaget duluan nih. Mana namanya nggak bagus lagi. Kan bisa jadi bercandaan Pak. Jadi kayak namanya bisa tiba-tiba jadi Jono gitu. Kan dia nggak meriksa KTP juga kan nama kita siapa. Tapi buat milenial itu sebenarnya lumayan annoying. Tapi kalau buat Gen Z itu menyenangkan. Apresiasi. Karena namanya disebut di tengah orang. Gitu. Jadi balik lagi ya teman-teman, user experience itu tentuin dulu dari target market kalian siapa. Kalau udah ketemu, baru disusun dia sukanya apa nih. Oh misalnya kalau milenial dia sukanya itu pencapaian. Jadi jangan sampai dia kelihatannya jelek, lusuh. Maksudnya gini, kadang kan ada tuh, misalkan pemilik kafe gitu ya, Bu, saya boleh minta testimoninya ya? Padahal dia harusnya ngelihat saya dong, saya lagi pulang kantor, capek banget, mata saya merah, kena macet, terus tiba-tiba diminta testimoni di video. Kira-kira saya mau nggak? Enggak lah, Bu. Nggak mau. Tapi kalau anak Gen Z, nggak peduli, yang penting saya tampil. Gitu. Atau bisalah dia dikasih waktu untuk membersihkan wajah dulu ya. Tapi itu jadi user experience tuh benar-benar harus dipilih dulu customernya siapa. Baru kita bisa susun. Nggak bisa kita susun baru kita tawarin, itu nggak bisa ya. Gitu. Oke. Mohon maaf sekali Bu karena waktu lagi untuk mempersingkat atau sudah berakhir sesi yang kedua. Mungkin Ibu mungkin satu kalimat sebelum saya tutup dengan hasil dari informasi ini. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Rian. Jadi semangat buat semua teman-teman bisnis digital karena kalian sudah berada di jurusan yang paling tepat di abad ini. Saya harap kalian belajar dengan serius, explore seluas-luasnya yang kalian bisa karena masa depan ada di tanganmu sendiri. Jadi semua informasi sudah terbuka, tinggal kalian mau ambil, mau praktekkan, atau mau mager.
Itu pertanyaannya. Thank you, Mbak Rian. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu dari perwakilan Indigo ya Bu ya. Mungkin penutup dari rangkaian BD Talk dari Securepreneur ya, yaitu adalah menjadi pembisnis generasi Z atau Gen Z adalah pembisnis yang sadar adanya risiko di dalam dunia digital saat ini dan pembisnis yang mengerti arah marketing revolution 1.0 hingga 5.0. Dan banyak banget kita mendapatkan pengetahuan yang bagus terkait bisnis masa kini yang sudah oleh narasumber kita yang pertama dan narasumber kita yang kedua. Terima kasih, saya Kadarian Putra Ricanata selaku moderator pada hari ini. Saya pamit dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Rian. Dan untuk teman-teman, itulah tadi penyampaian materi dari kedua narasumber dan moderator kita yang luar biasa. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya kegiatan pada hari ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara BD Talk 2025, Securepreneur Safe and Smart Business for Gen Z, from Indigo Digital Business Technology dan relawan TIK Provinsi Bali, yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital Universitas Bali Internasional. Saya Astrid Dewi selaku Master of Ceremony, mewakili seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri dan meminta maaf apabila ada salah kata dan kekurangan baik sengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Welcome to Universitas Bali Internasional. Universitas Bali Internasional memiliki dua fakultas, yaitu Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan dan Fakultas Bisnis Sosial Teknologi dan Humaniora, dengan 15 program studi. S1 Farmasi Klinis, D4 Teknik Elektromedik, S1 Fisioterapi,